Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Majen TNI Maruli Simanjuntak baru saja dipilih sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Maruli resmi menggantikan posisi Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang kini menduduki posisi sebagai Kasat. Selain Maruli, TNI Angkatan Darat juga menunjuk 9 perwira tinggi bintang 3 lainnya untuk menduduki jabatan baru, termasuk Majen TNI Agus Subianto yang kini mengemban tugas sebagai Wakasat. Hal ini diketahui dari surat keputusan yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 21 Januari 2022. Nama menantu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu sebelumnya memang sudah santer terdengar akan menduduki jabatan strategis ini. Selain Maruli juga ada beberapa nama perwira tinggi lainnya seperti Majen Agus Subianto, Majen TNI Inyoman Cantiasa, dan Majen TNI Teguh Pujo Rumekso. Sebagai perwira tinggi, tentunya riwayat karir Maruli terbilang cukup gemilang. Ia pernah mengemban sejumlah jabatan seperti Komandan Detasmen Tempur Cakra pada 2002 lalu. Karirnya terus menanjak hingga ia ditunjuk sebagai Komandan Grup A Pas Pampres sebelum menjabat sebagai Danrem 074 Waras Tratama di Solo. Ia lantas kembali ke Pas Pampres dengan menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017. Hingga pada 2018 ia ditunjuk sebagai Danpas Pampres hingga tahun 2020. Pada 2020 Maruli dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Pangdam 9 Udayana hingga kini ditunjuk sebagai Pangkostrat. Dengan rekam jejaknya tersebut, Maruli dikenal sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo. Pada pekan ketiga Januari 2022, nama anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan terus menjadi sorotan publik. Anggota fraksi PD Perjuangan itu mulanya menjadi sorotan gara-gara menyinggung soal penggunaan bahasa Sunda dalam rapat kerja. Arteria yang kala itu tengah mengikuti rapat kerja dengan Jaksa Agung pada Senin 17 Januari meminta ST Burhanuddin menegur Kajati yang menggunakan bahasa daerah saat rapat. Sontak video pernyataannya tersebut menuai beragam respons dari sejumlah pihak, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam keterangannya. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menilai sikap Arteria terlalu berlebihan. Bahkan hal ini pun dinilai bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Emil meminta agar Arteria segera meminta maaf. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi. Dedi mengatakan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam rapat adalah hal yang wajar. Ia pun kemudian menyinggung soal penggunaan bahasa asing saat rapat dan keseharian yang belum tentu dapat dimengerti oleh masyarakat. Buntut dari sikap tersebut, Arteria mendapat protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Mereka mendesak agar Arteria dipecat dari partai ataupun DPR RI. Hingga akhirnya Arteria meminta maaf setelah didesak oleh PDI Perjuangan. Belum reda masalah tersebut, Arteria kembali jadi perbincangan. Kali ini soal 5 mobilnya yang diparkir di basement Gedung Nusantara 2 di Senayan, Jakarta. Bukan soal mereknya, melainkan nopol yang digunakan mirip dengan plat Polri. Tanya itu 5 mobil itu memiliki nomornya yang sama. Arteria menjelaskan bahwa plat tersebut hanya tatakan saja. Polri kemudian didesak agar buka suara memberikan penjelasan. Kasus Arteria ini pun dinilai dapat mempengaruhi perolehan suara PDIP di Jawa Barat pada pemilu mendatang. Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran seluruh kader.
Kesorotan selanjutnya, Tribuners. Sejumlah korban kecelakaan di Simpang Rapak Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 21 Januari lalu saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit, termasuk pengemudi mobil Ayla bernama Muhammad Yamin. Meski sempat kritis, Yamin kini kondisinya berangsur stabil walau masih berada di ruang ICU. Yamin mengalami luka cukup serius di bagian tangan dan lengan kanan. Sebelum menjalani operasi, Yamin bahkan sempat mengalami pendarahan. Saat insiden terjadi, Yamin mengendarai mobil bersama istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Yamin dan istrinya mengalami luka berat, sedangkan sang anak tak mengalami luka serius. Padahal kala itu, saat kecelakaan terjadi, mobilnya terlempar cukup jauh dan mengalami ringsek parah. Sebelumnya juga sempat beredar kabar bahwa Yamin dan istrinya meninggal dunia. Di Lantas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Sony Irawan kemudian meluruskan kabar tersebut. Kondisi Yamin pun masih dipantau beberapa hari ke depan untuk menentukan tindakan medis selanjutan. Buntut insiden kecelakaan beruntun maut yang tersebut, pemerintah setempat berupaya membangun flyover atau jalan layang. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur kepada wartawan seusai menjenguk para korban kecelakaan di rumah sakit. Isran mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan pembangunan jalan layang bisa dimulai pada tahun ini. Menurut Isran, pembangunan jalan layang tersebut sudah diusulkan sejak 2019 lalu, mengingat sudah banyak sekali peristiwa kecelakaan di lokasi yang sama. Namun, kala itu pembangunan jalan layang belum menjadi prioritas sehingga belum disepakati oleh DPRD. Sementara itu, peristiwa ini turut diselidiki oleh KNKT. Sejumlah komponen kendaraan diperiksa, termasuk pengereman. Sopir truk sendiri saat ini sudah diamankan oleh polisi dan jadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, ternyata sopir truk tersebut baru bekerja selama 2 bulan. Sopir tersebut mengaku sudah berupaya mengurangi persneling dari 4 menjadi 3 saat memasuki KM 0,5 Jalan Soekarno-Hatta. Namun, kala itu rem mendadak tak berfungsi hingga akhirnya truk melaju tak terkendali. Hal ini ditambah kontur jalan yang menurun. Pemilik kendaraan juga mengaku bahwa truk tersebut dalam kondisi yang layak jalan. Kalau dia misalnya belum sibuk, dia tidak akan bisa. Saya tahu usulnya 2019, 2020 sudah mulai dibangun, 2021, 2022 ini sudah selesai. Ada 2 yang mau dibangun Mulkir itu, flyover Rapak dengan rumah sakit Lahap Sarani. Oh. Itu DPRD kemarin yang sudah menyetujui, Pak. Saya tahu itu kan. Pak, berarti memungkinkan ya Pak tahun 2022 ini akan jadi pembangunan? Bisa saja. Kalau jadi belum, tapi yang pasti akan Mulai. saya akan berkoordinasi dengan pihak pusat, ya, pihak pusat, Menteri PUPR. Jadi prioritas, Karena Pak, kebetulan jalan itu juga jalan nasional. statusnya apa? Tapi kan kalau jalan itu bisa saja dananya sumber dari mana kan tidak tahu. Belakangan tengah viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pria bernama Edi Mulyadi diduga melontarkan kalimat bernada hinaan untuk warga Kalimantan. Dalam video, Edi bersama sejumlah orang tampak sedang mengeluarkan pernyataan terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Edi mengkritik pemerintah terkait rencana pembangunan tersebut dan menyatakan tidak setuju. Namun dalam pernyataannya, Edi melontarkan kalimat bahwa ibu kota negara akan dipindah ke wilayah ke tempat yang disebutnya sebagai jin membuang anak. Bahkan pria itu menyebut konsumen bagi ibu kota baru adalah para makhluk halus. Untuk menguatkan pendapatnya, Edi Mulyadi menanyakan lokasi tempat tinggal di mana rekan yang ada di sebelahnya berada. Kemudian seorang temannya tersebut berteriak dan mengatakan hanya monyet yang mau menjadi warga ibu kota baru. Sontak video ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Terbukti dari trendingnya nama Kalimantan dan tagar tangkap Edi Mulyadi di media sosial Twitter.
Tak hanya itu, Edi juga diduga melontarkan kalimat merendahkan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Edi Mulyadi menyebut Prabowo Subianto macan yang mengeong. Tak terima Ketua Umum Partai Gerindra itu diremehkan, Ketua DPD Gerindra Sulut Koni Lolita Rumondor langsung melaporkan Edi ke polisi. Hingga kini belum ada klarifikasi dari Edi Mulyadi terkait pernyataannya tersebut. Kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama, siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Nggak ada yang mau. Dua perwira menengah Polri di Polrestabes Medan mengakui telah menerima suap dari istri bandar narkoba. Mereka yakni mantan Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Olowan Siahaan dan mantan Kadit Narkoba Polrestabes Medan AKP Paul Simamora. Saat melontarkan pengakuannya, Kompol Olowan tampak menahan tangis ketika ditanya oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak. Olowan bahkan nyaris diberi tindakan oleh Kabid Propam Polda Sumut Kombes Joas Veriko Panjaitan. Namun hal ini dicegah oleh Kapolda Sumut. Hal ini bermula ketika Panca menanyakan soal penggunaan uang suap senilai 300 juta rupiah dari istri bandar narkoba kepada Olowan dan Paul. Panca menanyakan apakah uang tersebut benar digunakan untuk membeli sepeda motor atas perintah Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko. AKP Paul menjawab bahwa hal itu tidak benar, namun jawaban berbeda dilontarkan oleh Olowan. Olowan juga berulang kali menjawab kata siap, hingga hal ini membuat Kapolda terus mendesaknya. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dicopot untuk menjalani pemeriksaan di Polda Sumut terkait dugaan suap yang diterima dari istri bandar narkoba. Ia digantikan oleh Irwasda Kombes Pol Arya Fahmi untuk menjalani tugas sebagai Kapolrestabes Medan. Kasus ini berawal dari pengakuan seorang oknum polisi bernama Ricardo yang menjadi terdakwa kasus pencurian uang senilai 600 juta rupiah saat penggerebekan narkoba dan suap dari istri bandar narkoba senilai 300 juta rupiah. Dalam sidang terungkap uang 600 juta rupiah tersebut diamankan oleh sejumlah terdakwa yang merupakan mantan polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan. Itu tidak diserahkan sepenuhnya ke Polrestabes. Uang itu dibagikan kepada sejumlah personel yang ikut melakukan penggerebekan. Saat persidangan pada Rabu pekan lalu, Ricardo mengaku menerima suap dari istri bandar narkoba sebesar 300 juta rupiah. Pemberian uang tersebut bertujuan agar Satuan Narkoba Polrestabes Medan menghentikan penyelidikan terhadap keterlibatan IS atau bandar narkoba. Menurutnya, Riko memerintahkannya menggunakan uang 75 juta rupiah untuk membeli motor. Motor yang dibeli dari uang suap itu diberikan kepada seorang anggota TNI dari Koramil 13 Percut Setuan yang telah berjasa menggagalkan peredaran ganja. Untuk mendalami keterangan yang disampaikan tersebut, terdiri dari Ditpropam Polda Sumut, Ikwasda Polda Sumut, dan teman-teman Reskrim serta didukung oleh Ditpropam Mabes Polri. Dalam pelaksanaan kegiatannya selama 1 minggu ini, teman-teman sekalian, tim yang dibentuk sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang, baik saudara Ricardo Siahaan sendiri maupun pengacara, yaitu saudara Manula yang merupakan teman dari pengacara saudara Rusdi. Saya ulangi, Kroni Perdana Manula sudah diminta keterangannya. Termasuk juga
melakukan pemeriksaan, tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang benar yang mana lu? Kamu jangan lari-lari. Benar nggak ngomong itu? Digunakan, betul? Ada? Siap. Siapa Pak? Siap. Siapa Pak? Ada apa tidak? Yang siapa dia? Siap. Siap ada? Siap. Ada? Siap ada. Gitu loh, jelas. Ada nggak pertanyaan saya? Kamu menyampaikan, biarkan aja jelas. Ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pegawai BRI Link di Kecamatan Mai Bungur, Lampung Timur tewas dalam sebuah perampokan yang terjadi pada Jumat 21 Januari lalu. Peristiwa bermula saat pelaku datang ke lokasi menggunakan motor sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku mengaku ingin mengambil uang senilai 100 juta rupiah. Saat itu permintaan pelaku tak bisa dipenuhi oleh korban bernama Lely Agustin, berusia 20 tahun. Sebab jika ingin mengambil uang dengan jumlah besar harus menelepon pemilik terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku pergi seusai meminta nomor telepon dari pemilik BRI Link tersebut. Kemudian sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, pelaku yang sudah berkomunikasi dengan pemilik BRI Link datang kembali ke lokasi. Pemilik BRI Link memberitahu kepada pelaku bahwa dirinya hanya mempunyai uang senilai 50 juta rupiah. Namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke korban serta pemilik. Pelaku lantas merampas tas berisi uang 50 juta tersebut. Saat pelaku hendak kabur, korban berupaya mengejarnya hingga area parkir. Lely berupaya menarik tubuh pelaku, namun naas pelaku malah menembak korban sebanyak 2 kali hingga tewas. Dari hasil pemeriksaan, Lely mengalami luka tembak di bagian kepala. Sebelumnya, Lely sempat menyampaikan kepada pemilik BRI Link bahwa para pelaku sempat mundar-mandir di lokasi sebelum kejadian. Saat ini Polres Lampung Timur bersama Resmo Polda Lampung masih memburu para pelaku. Hal yang menjadi kendala adalah ketiadaan CCTV di lokasi kejadian. Ini benar telah terjadi kejadian tindak pidana penculikan kekerasan pada Mampar merupakan kawan BRI Link. Kemudian untuk pelaku masih dalam tahap penyelidikan oleh tim kami bergabung bersama dengan Ditreskrim Polda Lampung, kemudian dengan Lampung Tengah, Polres Lampung Tengah dan Polres Metro. Kita di-backup oleh mereka. Untuk saat ini anggota dan tim masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini perkembangan dari olah TKP? Saat ini kita masih dalam pencarian untuk penanganan olah. Beredar sebuah video yang menampilkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anaknya yang masih balita. Diketahui peristiwa ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dalam video, pria tersebut menendang kepala bocah berusia 3 tahun itu. Kami tidak menampilkan secara penuh video yang tengah Anda saksikan ini karena demi kenyamanan Anda. Istri pelaku diketahui ternyata berada di dekat keduanya dan merekam kejadian tersebut. Meski begitu, istri pelaku tak dapat berbuat banyak lantaran suaminya mengamuk. Bahkan, dirinya juga ikut menjadi korban kekerasan oleh pelaku. Setelah video itu viral, pihak kepolisian akhirnya bergerak cepat menangkap pelaku. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pria yang ada dalam video tersebut berinisial MG berusia 32 tahun. Sementara korban penganiayaan, yakni sang istri berinisial GK berusia 23 tahun, dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Abraham menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Jumat 21 Januari sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu sang istri memarahi MG karena pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Tak terima dimarahi, MG justru mengamuk dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Pelaku melemparkan handphone ke arah sang istri lalu memukulnya. Tak hanya itu, anak perempuannya juga turut menjadi sasaran kekerasan.
Pelaku penyuntikan vaksin kosong kepada siswi SD di Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Belawan pada Jumat 21 Januari. Selain dokter yang melakukan suntik, polisi juga menghadirkan seorang perawat yang diduga terlibat dalam kasus suntikan vaksin kosong. Perawat itu berinisial W dan terlihat duduk berdampingan dengan dokter TGA. Dengan pengeras suara, ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Medan, dan juga pihak lain yang dirugikan. Dokter TGA menyebut dirinya khilaf hingga melakukan perbuatan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ketua ID Sumut, Dr. Ramlan Sitompul, yang hadir dalam konferensi pers itu sangat menyesalkan perbuatan Dokter TGA. Pihaknya mendapat informasi ada video yang beredar tentang petugas kesehatan. Dalam hal ini, dokter tersebut melakukan vaksinasi di sebuah sekolah di Kota Medan. Setelah melihat hal itu, pihaknya berdiskusi dengan ID wilayah serta berkomunikasi dengan Polda Sumatera Utara. Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan telah memeriksa orang tua dua anak yang divaksin berinisial O dan K. Pihaknya masih menyelidiki dengan melibatkan beberapa ahli dan lapor, serta menganalisa video yang beredar dan membandingkan video vaksinasi di tempat lain. Sebelumnya, beredar di media sosial video yang menunjukkan sejumlah siswi SD di Kota Medan, Sumatera Utara diduga disuntik vaksin kosong. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak vaksinator yang memakai baju merah tengah melakukan penyuntikan terhadap sejumlah siswi SD. Ia tampak memegang suntikan yang baru dibuka dari bungkusnya. Petugas tersebut juga tak mengisi alat suntikan dengan vaksin. Apabila dilihat secara sekilas, tak ada cairan dalam suntikan tersebut. Petugas tersebut pun langsung menyuntikannya ke lengan siswi SD itu. Peristiwa ini pun langsung menuai perhatian dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Video viral itu betul kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di salah satu SD daerah Belawan. Jadi SD tersebut menyelenggarakan vaksinasi terhadap kurang lebih 500 anak yang usianya sudah mencukupi untuk mendapatkan vaksin anak, yaitu 6 sampai dengan 11 tahun. Dalam prosesnya ada orang tua anak yang ada di viral itu, di video viral tersebut memvideokan, gitu kan. Kemudian setelah 2 hari tidak ditemukan ada gejala, karena sebelumnya dia berkaca kepada anak duanya yang lain itu ada gejala dari vaksin anak yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Gejalanya mengalami agak sedikit bengkak, kemudian apalah begitu seperti gejala vaksin pada umumnya setelah vaksin. Diperlihatkan video itu kepada keluarganya, kemudian ada indikasi keluarganya mengatakan bahwa kemungkinan ini tidak ada isi vaksinnya, gitu kan? Kemudian itu diviralkan. Responnya kita, Polda dan Polres, karena tahu persis kejadiannya, itu kita langsung memeriksa pihak-pihak yang ada di dalam proses kegiatan vaksin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada Ibu Sumut dan Ibu Medan, saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini. Demi membayar utangnya yang sudah menumpuk hingga 1 miliar rupiah, seorang wanita hamil di Depok, Jawa Barat nekat menawarkan ginjalnya. Wanita bernama Melvi Monita ini mengaku terlilit utang karena baru mulai berbisnis minyak goreng melalui daring atau online. Bisnis tersebut tak berjalan lancar hingga ia harus melakukan pinjaman ke banyak orang untuk menutup kerugiannya. Tanpa disadari, utangnya semakin banyak hingga jumlahnya yang fantastis. Jumlah uang yang ia pinjam juga terus bertambah lantaran bunga yang diberikan oleh pemberi utang jumlahnya tidak sedikit. Akibat utangnya tersebut, rumah Monita sering ditunggui oleh para penagih utang.
Bahkan ada yang rela menunggunya hingga pagi hari. Suami Monita yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan biasa juga tak bisa membayar utang tersebut lantaran gajinya yang pas-pasan. Terkait penjualan ginjal, Monita mengatakan hal tersebut sudah dipikirkan secara matang-matang. Suaminya bahkan setuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh sang istri. Bahkan sang suami juga siap menjual ginjalnya apabila ada yang membutuhkan. Hal itu lantaran Monita tak bisa menjual ginjalnya sementara selama masih hamil. Itu dia, saya nggak bisa mengontrol dan nggak bisa mengendalikannya karena saya bekerja sendiri, nggak ada yang ngebantu saya untuk usaha kayak gini tuh, nggak ada gitu. Saya bingung banget, makanya saya berniat untuk menjual ginjal saya daripada saya tertekan ya kan, dikejar-kejar orang gitu, terus kayak nggak tenang aja gitu. Kalau kadang ada yang ke rumah gitu, ada yang marah-marah, ada yang baik gitu, jadi kasihan ke anak juga gitu. Marahnya gimana? Kenapa? Marahnya gimana? Ya kadang kayak teriak-teriakan gitu, dia nggak ngertiin keadaan gitu. Misalkan kasihan anak-anak saya masih pada kecil gitu. Yang suka datang ke rumah tuh biasanya Mbak punya utang berapa sih? Kayak 5 juta, 10 juta gitu. Cuma dia mungkin rame-rame jadi numpuk gitu, tiap malam ke rumah gitu. Kadang kalau saya nggak ada ditungguin sampai pagi gitu. Ke informasi terakhir Tribuners, pemerintah Indonesia mencatat kematian pertama pasien varian Omikron di tanah air. Setidaknya ada 2 pasien yang dinyatakan meninggal dunia saat terjangkit varian baru ini. Juru bicara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kedua pasien yang meninggal memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Diketahui 1 kasus merupakan transmisi lokal yang dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat sejak 11 Januari 2022. Sedangkan kasus lainnya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang sempat dirawat di RSPI Sulianti Saroso. 1 di antaranya diketahui belum mendapatkan vaksinasi. Sebelum meninggal, kedua pasien mengalami gejala sesak nafas dengan saturasi kurang dari 80%. Namun, Nadia tak menjelaskan lebih rinci soal kronologi meninggalnya kedua pasien. Sementara itu, hingga Minggu 23 Januari, total angka kasus COVID-19 mencapai 4.286.378 kasus. Angka kasus harian kembali melonjak setelah sempat melandai di akhir tahun. Tercatat terjadi penambahan sebanyak 2.925 orang dalam sehari. Pemerintah juga mencatat angka kesembuhan akibat terpapar COVID-19. Dari data tersebut dilaporkan kasus kesembuhan bertambah 712 orang, sehingga total penambahan pasien sembuh pada hari ini ada sebanyak 4.123.267 orang yang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah ada sebanyak 14 orang, sehingga total kematian akibat COVID-19 menjadi 144.220 orang. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mosi pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!